Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat datang di Intimacy Worship. Mari sama-sama kita satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita, hidup kita pagi hari ini untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati berdoa. Tuhan terima kasih, pagi hari ini kami boleh bangun dalam segala berkat dan kemurahan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena kami telah menerima segala yang baik dari Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang selalu menerima kami Tuhan, bahkan memulihkan setiap kami, bahkan mengubahkan kami Tuhan. Semakin hari kami semakin menyadari Tuhan, bahwa tidak ada lagi kasih yang seperti kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh keberadaan kami. Dan kami mau nyatakan pagi hari ini Tuhan, Engkau layak untuk dipuji dan ditinggikan di atas segala sesuatu. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau duduk diam dan tenang dalam hadirat-Mu. Dan memandang wajah-Mu Tuhan. Dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Dan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau dalam hadirat Tuhan. Mari pandang wajah-Nya. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
melebihi segala sesuatu Tuhan. Amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Mari nyatakan sekali lagi dari dalam lubuk hati kita sama-sama. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Hanya Kau yang sanggup menerima kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup menerima setiap kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Oh, sebab tidak ada lagi kasih seperti kasih-Mu yang mati bagi kami, yang rela berkorban bagi kami. Oh, pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Kau terima kami apa adanya. Kau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang sungguh baik, sangat baik. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu? Terlalu banyak, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kalau kami mengingat, menghitung kebaikan-Mu bagi kami, sungguh tak terbatas, sungguh tak terhitung. Kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan? Ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, yang kami temukan hanyalah kasih, pengampunan, penerimaan, dan pemulihan. Apapun keadaan kami pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami di mezbah-Mu Tuhan. Dan kami katakan terpujilah Engkau Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari nyatakan dari hati kita. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Dari dalam
will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes. All my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, God. Yes, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Amen. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love your voice, God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, all my life. And all my life you
Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus, telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas, sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya Tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo, dan Gezer.
Sebab Firaun, raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Gezer. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun, yang ada di negeri Yehuda. Dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu, di Yerusalem atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu, dari keturunan bangsa-bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi laut Teberau, di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.